Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan khotbah Natal bagi kita yang tertulis di dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Demikian dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, hari Natal adalah hari perayaan bagi umat Kristen untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perayaan Natal, seluruh umat Kristen berkumpul bersama untuk menyatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu sebagai Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Suasana kemeriahan disertai dengan kemerlapan lampu yang warna-warni menghiasi di dalam perayaan Natal. Semua orang berkumpul bersama-sama dengan sesamanya dan juga dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya datang menghadiri di dalam perayaan Natal. Suasana tempat tinggal kita menjadi ramai karena seluruh keluarga dan saudara-saudara kita datang berkumpul bersama merayakan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tradisi perayaan Natal ini terus dilakukan setiap tahunnya. Di dalam gereja, kemeriahan di hari Natal juga dirasakan dengan banyaknya jemaat yang hadir. Tidak seperti di hari-hari biasanya, khususnya di hari Natal, banyak jumlah warga gereja yang datang beribadah. Pada hari perayaan Natal kita menyaksikan di setiap gereja terdapat drama-drama Natal, dari drama awal penciptaan Allah sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ada drama-drama kehidupan yang ditampilkan, dan hampir tidak pernah terlupakan drama itu di dalam perayaan Natal. Saudara-saudari, kemudian kita lihat banyak sekali dari oramen-oramen musik dan paduan-paduan suara dilantunkan untuk menyuarakan ungkapan hati yang gembira untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, sebenarnya perayaan Natal itu tidak hanya tradisi yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh umat Kristen, tetapi juga merupakan pengingat akan sejarah kehidupan dan kehadiran Yesus Sang Juru Selamat yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Perayaan Natal sebenarnya tidak hanya
dimiliki oleh umat Kristen saja, tetapi seluruh umat manusia. Sebab yang lahir di dalam perayaan Natal ini adalah Tuhan Allah, Sang Penyelamat manusia. Allah telah hadir di dalam diri Yesus untuk menyatakan pembaharuan hidup bagi umat manusia. Janji Allah telah digenapi di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus, keselamatan telah dinyatakan oleh Allah bagi seluruh umat manusia dan juga seluruh ciptaannya. Yesus juga telah melepaskan ikatan kuasa kematian dan memberikan pada orang yang percaya kedamaian dan kehidupan yang kekal. Pada perayaan Natal ini, kita akan mendengarkan firman Allah yang mengatakan, sembahlah Yesus, anak Allah. Yesus anak Allah yang lahir adalah yang selalu mencintai kebenaran dan membenci pelanggaran hukum. Dialah pencipta langit yang kekal, yang akan duduk di sebelah kanan Allah, dan setiap orang yang percaya mempunyai kesempatan juga untuk menjadi sahabat Yesus Kristus yang akan memerintah bersamanya sebagai bagian dari lingkaran di dalam kerajaan Allah. Melalui kasih karunia kita memperoleh jalan masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai ahli waris. Saudara dan saya adalah pewaris karena kasih karunia Allah. Namun, ketaatan dan partisipasi saudara dengan Kristus sangat menentukan keistimewaan saudara di dalam kerajaan Allah. Jika saudara percaya pada Yesus, maka saudara telah diselamatkan dan menjadi rekan untuk memerintah bersama Kristus. Jangan biarkan keselamatan Allah itu hilang dari hidupmu, karena Tuhan tidak ingin saudara kehilangan panggilannya dalam hidup kita. Allah akan terus mengawasi kesetiaan kita dan memastikan kita apakah warisan yang kita terima itu masih tetap ada dan masih tetap kita pegang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nas khotbah ini di ayat 14 dikatakan bahwa mereka semua yang disebutkan di sini adalah malaikat yang diutus untuk mengawasi hidup kita supaya kita tetap selalu setia menyembah Allah. Di ayat 6 juga dikatakan bahwa malaikat itu sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam perayaan di hari Natal ini adalah momentum yang berharga di dalam kehidupan kita agar kita tidak lupa menyembah Allah. Bukan hanya pada hari Natal kita bersaksi dan menyembah Yesus, tetapi setiap hari, setiap waktu, dan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudari, di dalam Yesus ada kesinambungan dan diskontinuitas. Kesinambungan ini muncul ketika kita diberitahu bahwa Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Allah telah mempersiapkan jalan keselamatan, sebuah kabar baik yang terus diungkapkan berulang kali melalui para utusannya, seperti dari para hambanya, para nabi, dan juga malaikatnya. Diskontinuitas juga terlihat dalam referensi kepada penyebutan Yesus sebagai anak. Tuhan telah berfirman, dalam diri seorang yang memiliki kualitas sebagai anak, sifat esensial anaklah yang ditekankan
di dalam nas khotbah kita ini. Ketika kita percaya dan menyembah Yesus Kristus, maka kita mengembalikan pribadi kita pada bentuk awal penciptaan Allah itu, yaitu memiliki pribadi Allah dan aktivitas Allah sedemikian rupa sehingga tidak ada kata untuk tidak menyembah Allah. Saudara-saudari, dosalah yang telah merusak kehidupan kita, merusak hubungan kita di hadapan Allah. Hidup keberdosaan telah membuat kita menderita dan mendapatkan kesusahan di dunia ini. Begitu bahagianya hidup manusia saat dia berada di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Manusia tak bersusah payah lagi mendapatkan makanan atau juga menghindari ancaman dari alam ini. Kita tidak memiliki kekuatan berjalan di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan Allah. Tentunya kita tidak mau selalu hidup di dalam kesusahan, tidak mau hidup di dalam penderitaan. Hanya oleh karena kasih Allah lah kita mampu menjalani kehidupan ini. Allah tidak mau kita terus hidup di dalam kesusahan, penderitaan. Dan tidak ada satupun di dunia ini, baik itu malaikat atau siapapun, yang pernah dipilih dan diberi status seperti Kristus untuk memperbaharui kehidupan kita. Ada harapan yang diberikan Allah pada manusia di dalam diri Yesus, Mesias dari keturunan Daud. Ungkapan anak yang disebut di dalam diri Yesus menekankan pada gambaran hubungan ayah dengan anaknya. Tidak ada malaikat yang dapat mengklaim hubungan manusia bersama ayahnya. Kristus ditinggikan dan bertahta sebagai penguasa atas dunia yang dihuni, termasuk para malaikat. Saudara-saudari, jangan perbuat penyembahan pada Allah menjadi hal yang sepele di dalam kehidupan kita. Di dalam nats ini, penulis kitab Ibrani menyebut malaikat yang tidak unggul dari Yesus Kristus saja turut menyembah Allah. Kita diciptakan Allah hanya dari debu tanah. Demikian halnya dengan malaikat yang hanya dapat direduksi dari kekuatan angin dan api. Saat kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan kembali menjadi debu. Syukurilah hidup yang diberikan Tuhan bagi kita. Tidak ada batasan hari, tidak ada batasan kapan waktunya kita datang berdoa dan menyembah Allah. Marilah kita memberikan seluruh totalitas kehidupan kita untuk menyembah Allah. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Tuhan beserta kita. Amin.